Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan mengupas bab 6 dari buku The 22 Immutable Laws of Branding. Betul, judulnya Hukum Periklanan. Internet. Sumber kita ya, bab ini. Dan misinya, ini yang menarik nih, memahami sebuah kayak ironi gitu ya. Ironi gimana tuh? Kenapa kunci sukses bangun merek online itu justru seringkali ada di iklan offline? Kedengarannya agak kebalik ya. Iya, emang sekilas gitu, berlawanan banget sama intuisi di era serba digital ini kan? Tapi pasti ada alasannya ya. Pasti. Ada logika kuat di baliknya. Kenapa internet sebagai media iklan punya keterbatasan yang spesifik lah. Beda sama media lama. Oke. Mari kita coba bedah langsung deh. Bab ini kan mulai dengan kontras yang jelas ya. Betul. Dunia fisik sama dunia maya. Dunia fisik kan penuh banget sama iklan, TV, radio, billboard. Belum lagi sponsor acara olahraga yang nilainya, wah gila-gilaan. Media-media pasif lah istilahnya. Nah itu dia, kita sebagai audiens cenderung ya terima aja pesannya. Makanya pengiklan berani keluar uang banyak. Di AS saja waktu itu kan angkanya gede banget ya. TV 49 miliar dolar, radio 17 miliar dolar. Gede itu. Nah, tapi internet. Di sini bedanya. Banget. Disinilah letak perbedaan fundamentalnya. Hukum ke-6 ini bilang, tegas malah, iklan di luar net bakal jauh lebih signifikan daripada iklan di dalam net. Kenapa bisa gitu? Simple aja, internet itu interaktif. Anda sebagai pengguna pegang kendali penuh. Oh, jadi kita yang nentuin ya? Iya, Anda bebas mau lihat apa, klik yang mana, atau ya udah abaikan aja semua. Beda banget sama TV atau radio, di mana Anda kadang ya terjebak nonton iklan kan. Bener juga sih. Nah, ini menarik. Padahal kan dulu hype-nya gede banget soal iklan internet. Wah iya, sempat digadang-gadang jadi tambang emas baru kan? Saya ingat tuh ada prediksi Forrester kalau nggak salah, 22 miliar di 2004. Gila kan? Prediksinya memang fantastis waktu itu. Makanya banyak situs sampai coba cara-cara, agak netat ya buat narik perhatian. Kayak gimana tuh contohnya? Ada yang bayar pengguna buat lihat iklan, kayak All Advantage, ada iWant.com, kasih hadiah 10 juta dolar. Wow, 10 juta dolar? Iya. Bahkan Pixelon bikin pesta peluncuran 10 juta dolar juga. Semuanya demi narik massa dan pengiklan. Terus hasilnya, sesuai ekspektasi nggak? Nah ini dia. Kenyataannya, agak mengecewakan sih. Maksudnya? Tingkat klik iklan banner misalnya, itu anjlok parah. Ada data Nielsen Net Ratings waktu itu, nunjukin turun dari sekitar 1,35% jadi cuma 0,3%. Jauh banget ya turunnya, dalam berapa lama itu? Cuma dalam 2 tahun, tarif iklannya juga ikut turun. Jadi intinya... Intinya, Anda sebagai pengguna internet itu nggak terlalu minat sama iklan model lama yang ganggu gitu. Anda ke internet kan biasanya cari sesuatu. Cari informasi ya. Informasi, utilitas, bandingin harga, cari spek produk, baca ulasan, atau mau connect sama orang lain. Bukan sengaja cari iklan kan? Oke, masuk akal. Terus kalau gitu pertanyaannya, gimana dong merek-merek internet pionir itu bisa besar? Kayak Amazon, eBay gitu. Nah, kan mereka nggak cuma ngandelin iklan di internetnya. Terus gimana? Bab ini nunjuk kedua hal penting. Publisitas sama iklan di luar internet. Publisitas dulu deh. Buat pionir kayak Amazon, eBay, Priceline, publisitas awal itu efeknya kuat banget. Karena mereka baru, unik, media banyak yang liput, gratis lagi. Jadi dapat awareness dari berita gitu ya. Betul. Tapi kan buzz publisitas itu nggak selamanya. Pasti ada redanya kan? Nah, setelah itu mereka tetap butuh visibilitas kan? Disinilah peran iklan offline masuk. Kayak iklan TV atau radio gitu. Tepat sekali. Tapi tujuannya beda. Bukan buat langsung jualan saat itu juga di TV atau radio. Terus buat apa dong? Lebih kayak, papan petunjuk jalan lah. Fungsinya ngarahin Anda buat datang ke situs web mereka. Oh, kayak iklan yang ujungnya bilang kunjungi situs kami.com gitu ya? Persis. Iklan itu tugasnya bawa trafik ke platform interaktifnya. Nah, di situsnya itulah mereka bisa kasih nilai lebihnya. Jadi, fokus utama situs web itu mestinya bukan buat narik pengiklan pasang banner ya? Bukan itu prioritas utamanya menurut hukum ini. Tapi lebih ke menyediakan konten atau layanan yang bikin orang mau datang. Apapun yang berharga buat Anda sebagai pengguna.
Jadi jangan sampai situs kita cuma jadi tempat nempel iklan yang sama aja kayak di tempat lain. Nah, itu dia. Manfaatkan kekuatan interaktif internet. Kasih sesuatu yang nggak bisa didapat dari media pasif. Bikin situs Anda jadi tujuan, bukan cuma papan iklan numpang lewat. Oke, jadi Kesimpulannya nih buat Anda yang dengerin, inti dari hukum periklanan internet ini, apa dong? kalau Anda bangun kehadiran online, fokus utamanya harus dinilai situs Anda buat pengguna. Berikan sesuatu yang berguna, yang menarik gitu ya. Betul. Terus, baru deh gunakan publisitas dan iklan di luar internet secara strategis. Tujuannya buat bangun awareness sama ngarahin orang ke situs kita itu ya. Ya, buat ngerahin trafik ke rumah digital Anda. Internet emang mengubah aturan main periklanan. Nah, sebagai penutup nih, ada pemikiran menarik dari Anda mungkin? Ada satu pertanyaan sih buat direnungkan sama Anda semua. Mengingat sifat internet yang interaktif banget, yang kasih kontrol penuh ke pengguna, Iya. kira-kira model iklan tradisional yang sifatnya ganggu atau interupsi, itu di media manapun deh, masih punya masa depan nggak ya dalam jangka panjang? Menarik tuh. Atau jangan-jangan ekspektasi pengguna akan kontrol dan relevansi ini bakal mengubah lanskap periklanan secara total. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut lah.